Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Maheri. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai UML atau Unified Modeling Language. UML sendiri merupakan cara atau metode memvisualisasikan sebuah rancangan sebuah sistem. Ada beberapa jenis diagram dalam sebuah UML. Dan pada video kali ini kita hanya akan membahas mengenai use case diagram, sequence diagram, activity diagram, dan class diagram. Pertama, mengenai use case diagram. Use case diagram sendiri adalah salah satu dari beberapa jenis diagram UML. Dan use case diagram ini menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor, atau sistem dan pengguna dari sistem tersebut. Pada video kali ini kita akan menggunakan contoh pada sistem informasi jasa pengiriman si cepat. Di sini ada 4 aktor yang digunakan, yaitu admin, kurir, member, dan pelanggan. Seorang admin dapat melakukan login pada sistem, mengolah data pegawai, mengolah data member, mengolah data kurir, lalu mengolah data pengiriman, yang mana itu include input pelanggan, menginput biaya, menginput barang. Lalu seorang admin juga mampu melakukan olah data tracking. Paket hilang termasuk ke dalam olah data tracking, dan penerima tidak ada dalam rumah termasuk ke dalam olah data tracking. Selanjutnya seorang admin mampu melakukan olah data tarif, membuat laporan include, cetak laporan keuangan. Selanjutnya aktor kurir. Kurir dapat melakukan login pada sistem, selanjutnya mengolah data kurir, data dia sendiri, lalu mengolah data tracking. Selanjutnya aktor member. Member mampu melakukan login pada sistem, terus dapat melakukan permintaan pick up barang, yang mana termasuk di sana tuh ada pick up barang ditolak. Lalu seorang member mampu melakukan lihat tarif dan melacak resi, melacak pengiriman barang. Terakhir aktor pelanggan. Pelanggan mampu atau bisa melakukan lihat tarif pada sistem, melakukan pelacakan resi atau tracking, dan mendaftar menjadi member. Kemudian mengenai sequence diagram. Sequence diagram berguna untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek, juga interaksi antara objek. Pada sequence diagram di sini, yang pertama adalah sequence diagram input tarif. Objek di sini ada 4 ya, ada admin, ada UI atau tampilan pengguna add tarif, service atau sistemnya, lalu ada database. Admin melakukan input data tarif melalui UI-nya, tampilan penggunanya, lalu lanjut input data tarifnya masuk ke sistem, dan database akan menyimpan data tarif tersebut, lalu mengembalikan dan menampilkan data tarif. Pada akhirnya akan ditampilkan di UI-nya sehingga admin bisa melihatkan data tarif. Selanjutnya sequence diagram pengiriman barang. Ada 5 objek di sini, yaitu admin, UI input barang, service barang, database barang, UI pengiriman. Admin melakukan input data barang pada UI input barang, lalu UI menyimpan data barang melalui sistem menyimpannya ke database, dan database menghasilkan ID barang nantinya yang akan muncul di UI pengiriman dan akan dikirimkan kembali ID barang tersebut ke admin. Terakhir ada sequence diagram lihat resi atau pelacakan. Ada 4 objek pada sequence diagram ini, yaitu admin, UI lihat resi, service lihat resi, dan database pengiriman. Admin melakukan input data resi. Selanjutnya UI lihat resi akan melanjutkan input data resinya ke service atau sistem, dan service atau sistem ini akan meminta data barang kepada database pengiriman, dan juga sistem akan
melakukan cek data resi. Apakah data itu benar atau tidak. Jika data tidak valid, maka akan mengembalikan suatu interaksi yaitu error data tidak valid yang akan tampil di UI. Jika data valid, maka database pengiriman akan melakukan pengiriman data resi tersebut ke sistem dan akan ditampilkan ke UI lihat resi. Kemudian ada activity diagram. Activity diagram adalah jenis diagram UML yang mana diagram tersebut menggambarkan tentang aktivitas atau kegiatan apa saja yang terjadi dalam sebuah sistem. Pada contoh kali ini kita akan melakukan activity diagram pada pengiriman secepat lagi. Activity diagram pertama adalah permintaan pick up barang. Pelanggan melakukan input username dan password atau melakukan login, lalu admin melakukan validasi mengenai inputan pelanggan tadi. Jika inputan tadi benar, maka akan dilanjutkan. Jika tidak, akan dikembalikan kepada user tadi. Selanjutnya, jika benar, contohnya setelah divalidasi oleh admin, dan jika benar, maka pelanggan bisa memilih menu request pickup barang. Lalu menginput berat dan ukuran barang, menginput lokasi tujuan barang, melakukan request pickup barang. Lalu admin akan melakukan pengecekan apakah barang diterima atau ditolak. Jika ditolak, maka aktivitas berhenti. Jika diterima, maka admin melakukan pemilihan kurir. Lalu kurir melakukan pickup barang ke lokasi barang. Lalu setelah barang diberi kepada kurir, pelanggan melakukan pembayaran. Selanjutnya, kurir mengantar barang ke gudang. Setelah di gudang, admin menginput data barang, mencetak resi, dan selesai. Kemudian activity diagram pengiriman barang. Dimulai dari admin melakukan inputan data barang, menyimpan data barang, cetak resi, lalu bagian ekspedisi akan mengirim barang ke lokasi tujuan dari barang tersebut. Mengupdate resi, mengantarkan barang ke gudang, lalu melakukan pengecekan apakah alamat valid. Jika tidak, admin akan menghubungi pelanggan dan aktivitas berhenti. Jika iya, kurir akan mengupdate resi, lalu mengantarkan barang ke pelanggan. Lalu ada kondisi lagi, jika alamat barang tersebut salah, maka barang akan dikembalikan ke gudang. Jika alamat benar, barang akan diberi oleh kurir ke pelanggan. Jika barang diterima pelanggan, maka lakukan update resi dan aktivitas selesai. Selanjutnya ada class diagram. Class diagram itu adalah alur jenis diagram yang dengan jelas menentukan suatu struktur sistem tertentu dengan cara memodelkan kelas, atribut, operasi, dan juga hubungan antar objek satu sama lain. Pada kelas diagram sistem informasi pengiriman secepat, ada 7 kelas di sini. Yang pertama adalah kelas admin. Memiliki atribut ID admin, nama admin, alamat, TTL, nomor HP, yang dapat melakukan operasi insert, search, delete, update. Satu admin bisa menghandle banyak pengiriman. Yang pada kelas pengiriman tersebut ada atribut nomor resi, kode barang, tanggal kirim, total biaya, ID admin, ID customer, tanggal diterima, nama penerima, alamat penerima, nomor HP penerima, ID tarif, berat barang, asuransi, dan operasinya dapat insert, search, delete, update. Lalu ada kelas customer. Seorang customer hanya dapat melakukan satu pengiriman. Pada kelas customer,
ada atribut ID customer, alamat, nomor HP yang dapat melakukan insert, update, delete, search. Kemudian ada kelas tarif. Pada kelas tarif, hanya satu kali kelas ini hanya bisa melakukan satu pengiriman. Pada kelas tarif ini ada atribut ID tarif, asal, tujuan, jenis pengiriman, biaya yang dapat melakukan nantinya insert, search, delete, update. Kemudian ada kelas tracking. Kelas tracking ini memiliki atribut ID tracking, nomor resi, ID kurir, tanggal kirim, tanggal sampai, posisi keterangan. Dapat melakukan insert, update, delete, search. Lalu satu ID tracking, satu atau banyak kurir bisa menghandle satu kurir bisa menghandle banyak tracking ya. Pada kelas kurir ini ada atribut ID kurir, nama kurir, nomor HP, wilayah, alamat yang dapat melakukan insert, search, delete, update. Dan terakhir ada kelas barang. Pada kelas barang, satu atau banyak barang bisa melakukan satu pengiriman. Pada kelas barang ada atribut kode barang, nama barang, jenis barang, berat barang, ukuran barang, dan dapat melakukan operasi insert, search, delete, update. Oke, sekian presentasi mengenai UML dan beberapa dari contoh jenis diagram UML seperti tadinya ada use case diagram, sequence diagram, activity diagram, class diagram. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.